The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table, throwing shots, drinking fast, and we talk slow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'alal islama aqidah wa bi Muhammadin nabiyya uswatun hasanah wa bil Qur'an imama wa hikmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqilah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang asasah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak dengan bilangan tak terhingga. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita sebagai umatnya dari zaman gelapnya ilmu pengetahuan hingga zamannya terang benderang ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Tak lupa pula yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan. Yang pertama Bapak Dr. Haji UU Nurul Huda SAG SH MH, dan yang kedua yaitu Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Mata anallaha fituli hayatihima wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah teman-teman, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu submateri bahasan yang telah kita bahas pada pertemuan awal hingga akhir. Nah, submateri yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai proses dan juga mekanisme pembentukan peraturan presiden. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwasannya presiden memiliki atau mempunyai kewenangan dalam membentuk peraturan presiden dan juga keputusan presiden. Nah, peraturan presiden atau disingkat dengan Perpres sebagai ketentuan pengaturan dan keputusan presiden itu bersifat penetapan. Nah, jika kita kaitkan dengan produk hukum, maka peraturan presiden ini dan juga keputusan presiden ini agak sulit dipisahkan antara presiden sebagai kepala negara dan juga presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi yang perlu teman-teman ingat, presiden sebagai kepala negara dan juga presiden sebagai kepala pemerintahan. Namun meskipun begitu, kita masih bisa membedakannya. Yaitu dari mana kita bisa membedakannya? Dari substansi muatannya. Nah, teman-teman perlu mengetahui juga bahwasannya di bawah presiden itu ada yang namanya menteri. Nah, para menteri ini juga sebagai anggota kabinet berwenang membuat peraturan menteri sebagai ketentuan yang diwajibkan oleh perundang-undangan di atasnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan pemerintah, ataupun keputusan presiden. Nah, jadi pada dasarnya itu menteri itu adalah pembantu presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui juga bahwasannya peraturan presiden ini mempunyai fungsi. Jadi, apa sih fungsi peraturan presiden ini? Nah, fungsi peraturan presiden ini yaitu menyelenggarakan pelaksanaan administratif negara dan juga pelaksanaan administrasi pemerintahan. Nah, materi muatan dalam peraturan presiden ini yaitu berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi materi muatan peraturan presiden ini berisi tentang yang diperintahkan oleh undang-undang, atau bisa juga materinya untuk melaksanakan peraturan pemerintah gitu. Jadi kita mengetahui juga nih teman-teman bahwasannya sebelumnya tidak didapatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yang dikenal itu adalah keputusan presiden. Maka oleh karena itu produk hukum peraturan presiden baru ada sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Nah, kemudian teman-teman mengenai eksistensi peraturan presiden ini,
eksistensi tentang keputusan presiden tersebut, maka eksistensinya yaitu bisa kita lihat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ disebutkan atau dinyatakan bahwasannya presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang, dan juga mengenai keputusan presiden ini kita bisa melihat juga bahwasannya istilah mengenai keputusan presiden ini masih menimbulkan perdebatan gitu. Jadi masih ada pandangan bahwasannya kata keputusan sebaiknya itu dipakai secara konsisten. Artinya kata keputusan itu dipakai secara konsisten dalam arti aturan yang berisi penetapan dalam kenyataannya gitu. Jadi harus konsisten gitu dalam menggunakan istilah keputusan presiden ini. Jadi istilah keputusan presiden ini menimbulkan perdebatan gitu. Nah, selanjutnya dalam kenyataannya itu keputusan presiden itu tidak selalu bersifat penetapan yang berlaku satu kali gitu. Jadi tidak bersifat penetapan yang berlaku satu kali, tetapi bisa juga berupa peraturan yang berlaku terus-menerus. Nah, kemudian menurut teori dalam ilmu perundang-undangan, yaitu ada teori nih dalam ilmu perundang-undangan bahwasannya keputusan presiden yang berfungsi sebagai pengaturan keputusan presiden yang berisi atau berfungsi sebagai pengaturan ini termasuk ke dalam kriteria peraturan perundang-undangan. Jadi di samping itu atau di luar itu ada keputusan presiden yang merupakan peraturan kebijakan. Nah, namun sayangnya di sini itu bagi masyarakat awam yang belum mengetahui, pembedaan ini masih sulit dilakukan karena masih sama-sama menggunakan sebutan keputusan presiden tersebut. Nah, kemudian teman-teman, jika kita melihat kepada ilmu ketatanegaraan Indonesia atau ketatanegaraan negara, yaitu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden itu menjalankan fungsi atau bahkan memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Jadi dalam sistem ketatanegaraan itu presiden itu menjalankan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara. Jadi administrasi negara menjalankan wewenang mengatur dan menjalankan pemerintahan. Nah, di sini presiden sebagai administrasi negara yang dapat membuat aturan administrasi untuk menjalankan fungsi administrasi negara tersebut. Nah, kemudian teman-teman, ada yang namanya bentuk peraturan presiden. Jadi bentuk peraturan presiden tersebut tetap diberlakukan selama dibatasi hanya melaksanakan undang-undang. Peraturan presiden dapat dihilangkan. Jadi bentuk peraturan presiden tersebut diberlakukan selama dibatasi hanya melaksanakan undang-undang. Peraturan presiden dapat dihilangkan gitu. Jadi di sini teman-teman harus memahami juga bahwasannya, sekali lagi saya ulangi, bahwasannya bentuk peraturan presiden ini tetap diberlakukan selama dibatasi hanya melaksanakan undang-undang. Jadi peraturan presiden itu bisa dihilangkan kalau fungsi peraturan pemerintah diperluas, tidak hanya untuk melaksanakan undang-undang, melainkan juga untuk mengatur administrasi negara pada umumnya. Maka untuk itu kita bisa melihat juga nih bahwasannya ada perlu perubahan pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman bisa lihat sendiri atau membacanya di Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian teman-teman, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini bahwasanya pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi sebelumnya saya akan bahas dulu. Jadi hingga tahun 2011 itu dan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, keberadaan peraturan presiden ini masih dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah peraturan pemerintah. Jadi peraturan presiden ini masih dimasukkan itu ke hierarki peraturan pemerintah. Jadi level itu peraturan presiden itu masih di bawah peraturan pemerintah. Jadi namun adapun materi muatannya itu diatur dalam pasal 13-nya, yaitu materi muatan peraturan presiden ini berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah
atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan gitu. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya yaitu saya di sini akan membahas kepada proses penetapan dan pengundangan peraturan presiden. Nah, teman-teman harus mengetahui bahwasannya berdasarkan pasal 114 peraturan presiden nomor 87 tahun 2014, teman-teman bisa lihat di situ disebutkan bahwasannya presiden menetapkan rancangan peraturan presiden yang telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi naskah rancangan peraturan presiden tersebut itu ditetapkan oleh presiden. Nah, jadi yang menetapkan itu adalah presiden menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang ataupun peraturan pemerintah atau juga peraturan presiden dengan membubuhkan tanda tangan. Nah, kita kembali lagi kepada yang tadi, bahwasanya presiden itu memiliki menteri, yaitu menteri yang membantu presiden. Nah, adapun menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet membubuhkan nomor dan tahun pada naskah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh presiden. Jadi jangan lupa atau tidak boleh lupa bahwasannya di peraturan tersebut harus membubuhkan nomor dan tahun pada naskah peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, kemudian menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet, di situ menteri harus menyampaikan naskah yang telah dibubuhi nomor dan tahun kepada menteri untuk diundangkan. Jadi teman-teman harus paham, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet menyampaikan naskah yang telah dibubuhi nomor dan tahun tersebut kepada menteri untuk diundangkan. Nah, jadi menteri akan mengundangkan perpres tersebut, peraturan presiden tersebut dengan menempatkan dalam lembaran negara. Jadi setelah menteri itu mengundangkan, maka menteri itu akan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia disertai nomor dan tahunnya, dan juga menempatkan penjelasannya dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia dengan memberikan nomor. Jadi teman-teman, untuk lebih pahamnya teman-teman bisa melihat sendiri atau teman-teman bisa memahami sendiri melihat kepada peraturan presiden yang ada. Jadi di situ kita bisa memahami secara lebih detail mengenai peraturan presiden ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai proses dan mekanisme pembentukan peraturan presiden. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan juga saya mohon maaf bila dalam penyampaian yang saya sampaikan tadi terdapat kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan lainnya. Karena kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon bukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.